Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video sebelumnya yang terkait tentang perbanyakan E4 dengan menggunakan rendaman batang pisang ya. Sebelumnya saya juga sudah ini ya, sudah merendam ini adalah air ya. Ini air dari rendaman batang pisang, dan yang ini adalah saya menggunakan rendaman bogol pisang yang sudah membusuk ya. Bogol pisang yang membusuk yang saya ambil ada yang seperti ini ya contohnya ya. Ini yang sudah membusuk dan biasanya banyak terdapat cacing-cacingnya ya. Perbedaan dari bogol pisang yang sudah membusuk dengan rendaman batang pisang yang masih segar adalah ini ya, terdapat banyak cacing. Dan sebelumnya, di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa penggunaan rendaman batang pisang yang saya gunakan yaitu awalnya dia memiliki jumlah ppm itu sekitar 600 ya, seperti pada wadah ini ya. Untuk jelasnya kita ambil dahulu dan kita ukur nilai dari ppm-nya. Kita ambil dulu ya, ini untuk perbandingan bahwa penggunaan rendaman batang pisang dengan rendaman bogol pisang yang sudah melapuk ya. Sekarang kita ukur dulu berapa nilai ppm yang ada di rendaman dari batang pisang ya, yang sudah beberapa hari. Jumlahnya adalah sekitar 620 ya. ppm-nya adalah 620 ppm. Ini sama dengan yang terkait di video sebelumnya dan yang saya gunakan untuk perbanyakan E4. Dan ketika digunakan untuk penambahan perbanyakan E4, dia menghasilkan sekitar 1200 ppm. Jadi kalau kita bisa asumsikan bahwa seperti 2 kali lipatnya ya. Jadi mikroorganisme yang ada di E4 seperti memperbanyak menjadi 2 kali ya. Yang awalnya 620 bisa dirubah menjadi sekitar 1200. Sekarang kita ukur untuk rendaman bogol pisang yang sudah melapuk, berapa nilai ppm-nya, dan gimana kalau kita gunakan sebagai tambahan untuk perbanyakan EA4. Ini adalah rendaman dari bogol pisang yang sudah melapuk, dan ini hanya saya rendam selama 1 hari ya. Sekarang kita coba ukur berapa nilai ppm-nya. Nilainya nilainya angka cantik ya, 999, berarti sekitar 1000 ppm ya, bisa dibilang 1000 ppm. Kita ambil dulu sampelnya dan kita akan gunakan untuk perbanyakan E4. Kita ambil 1 ember dulu ya, nanti kita bisa tambahkan bila kita sekarang menuju ke proses berikutnya, yaitu pencampuran dari beberapa bahan yang sudah saya siapkan, baik itu gula merah yang sudah saya larutkan, dan kemudian
rendaman dari bogol pisangnya sudah membusuk, dan kemudian kayak E4, dan tak lupa ususan beras. Sekarang kita akan mulai untuk membuat perbanyakan E4 dengan menggunakan air rendaman batang pisang yang sudah lapuk ya. Yang pertama adalah kita menggunakan air gula atau gula merah ya, air gula merah yang sudah kita larutkan ke dalam air 1 liter ini ya, sehingga ketika kita menambahkan 1 liter jumlahnya sekitar hampir 1200 ya, ternyata lebih, sekitar 1250. Yang pertama kita cek dulu ya, air ini memiliki berapa ppm ya. Air gula merah ya, air gula merah memiliki nilai ppm sekitar 1410 ya, cukup tinggi, memiliki zat terlarut sebanyak 1410. Kemudian kita masukkan dulu ke ember ya, masukkan ke ember. Kemudian kita ambil air ususan beras. Ini air ususan beras, kita cek juga berapa nilai ppm-nya ya, zat terlarutnya. Ini udah posisi 0, kita cek. Air ususan beras memiliki zat terlarutnya 234. Kemudian kita masukkan juga, kita masukkan lagi air ususan beras 1 liter. Jadi kita memakai air ususan beras sebanyak 2 liter ya. Setelah itu campuran dari gula merah dengan ususan beras ini kita masukkan. Ini air turunan ya, cairan dari turunan E4 yang saya perbanyak dengan menggunakan ususan beras saja. Sekarang kita cek juga berapa nilai ppm. Ternyata memiliki nilai ppm 667. Berikutnya kita masukkan turunan dari E4 sebanyak 2 liter. Kita masukkan lagi turunan E4 ya, 1 liter lagi. Dan berikutnya kita menggunakan air rendaman dari bogol pisang yang sudah melapuk. Ini yang kita ambil tadi. Sebelum kita masukkan, kita juga cek ya berapa nilai ppm-nya. Apakah masih sama seperti tadi yang sebelum kita ambil ya, yang nilainya sekitar 999 ya. Kita coba masukkan. Dan ternyata nilai ppm-nya sangat tinggi sekali, 1240 ppm. Ini sangat-sangat berbeda sekali dengan tadi, yang berarti bahwa tadi mungkin belum tercampur semua ya. Sekarang kita masukkan untuk mencukupi. Kita coba hitung berapa yang bisa kita masukkan.
Ternyata kita menambahkan air dari rendaman batang pisang yang sudah lapuk ya, bogol pisang yang sudah lapuk, sebanyak kita menambahkan rendaman bogol pisang yang sudah lapuk sebanyak 13 liter. Setelah dicatat tadi dari air gula ini kisaran 1 liter, ususan berasnya 2 liter, dan perbanyakan E4-nya 2 liter, dan rendaman dari bogol pisang tadi 13 liter. Jadi jumlahnya sekitar 18 liter. Dengan masing-masing jumlah ppm yang sudah tertera, mari kita aduk dan kita lihat berapa ppm sebelum kita diamkan untuk beberapa hari. Kita lihat nilainya masih 0, coba kita masukkan ya. Kita dapatkan dari kombinasi tadi nilai ppm-nya adalah 1210 ppm ya. Jadi nilainya tidak jauh beda. Bila kita lihat dari rendaman bogol pisang tadi sekitar 1240 ya. Namun ketika kita tambahkan untuk masing-masing larutan, nilainya 1210 ppm. Jadi untuk standar kebutuhan tanaman yang umumnya itu adalah sekitaran 1200 ppm, ini sungguh sangat bisa memenuhi ya, bisa tercukupi dengan hanya menggunakan bahan yang seperti ini. Apalagi kalau kita bicara soal tentang tanaman cabai ya, tanaman cabai itu kisaran ppm-nya itu adalah sekitar 600 ppm. Dan kemudian untuk tanaman sayuran lainnya seperti kangkung itu dia kisaran sekitar 1200 hingga 1600. Jadi bila kita lihat di sini, dia ini sudah memenuhi syarat sebenarnya untuk bisa digunakan sebagai pemupukan ya. Apalagi kalau kita melihat dari video yang sebelumnya, di mana saya menggunakan rendaman batang pisang yang hanya memiliki nilai ppm sekitar 600 ppm. Kemudian ketika dia dicampur atau digunakan sebagai media perbanyakan E4, bisa menghasilkan nilai ppm-nya 1200. Kalaupun benar istilahnya perbanyakan ini bisa menggandakan dari nilai ppm dari bahan baku itu sendiri, bisa jadi dia menjadi sekitar 2400 ppm ya. Mari kita lihat ya gimana hasil untuk beberapa hari ke depan. Inilah cara membuat perbanyakan E4 dengan menggunakan bogol pisang yang sudah lapuk, yang dimana dia memiliki nilai ppm yang sangat tinggi. Ini nanti kita tutup dan kemudian kita bungkus dengan plastik hitam agar proses fermentasi dari mikroba yang ada di E4 bisa maksimal ya. Semoga bermanfaat video yang saya bagikan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.